Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Davin. Hari ini kita akan memasak sesuatu yang agak susah-susah gampang teman-teman. Bersama saya hari ini kita akan memasak ayam char siu ya teman-teman. Di sini kita tidak akan menggunakan oven teman-teman, tetapi kita akan menggunakan teflon ya teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke bahan-bahannya ya. Yang pertama, di sini kita menggunakan separuh dada ayam teman-teman yang sudah difilet dan dipastikan bebas dari tulang ya teman-teman untuk dada ayamnya. Untuk bahan yang penting juga teman-teman, di sini adalah angka teman-teman. Untuk angka saya menggunakan 1 sendok makan, lebih juga boleh. Lalu saya juga pakai saus tiram di sini. Untuk saus tiram kurang lebih 1 sendok makan teman-teman. Dan di sini saya menggunakan madu. Madunya madu biasa aja sini yang saya pakai. Kalau teman-teman gak ada madu, untuk instannya mungkin teman-teman bisa menggunakan gula cair, tetapi gulanya harus pekat ya teman-teman. Gula putih dicairin seperti itu teman-teman. Itu opsi terakhirnya lah kalau kita nggak punya madu. Oke teman-teman, untuk selanjutnya juga ada lada bubuk di sini saya pakai. Lalu juga ada garam. Garam secukupnya aja ya teman-teman. Nah, di sini bumbu yang penting adalah bumbu ngoyang teman-teman, atau bumbu goyong. Bumbu ini bisa didapatkan di supermarket atau di toko-toko penjual bumbu-bumbu khusus Chinese food teman-teman. Dan satu lagi, ada bawang putih juga. Di sini saya nggak akan pakai 1 siung full, tetapi saya pakai setengah siung aja nanti. Nah, untuk selanjutnya saya akan memarinate atau memberi bumbu ayamnya terlebih dahulu ini teman-teman. Pertama kita beri garam ya. Garam secukupnya secukupnya saja. Lalu kita beri lada. Ini bumbu ngoyangnya atau bumbu goyongnya bisa langsung masuk juga teman-teman di sini. Saus tiramnya juga kita masukkan. Lalu ada madu yang tadi sudah kita siapkan juga bisa kita masukkan juga teman-teman. Semuanya ya kita pakai madunya. Setelah itu, setelah semua bumbu-bumbu masuk, kita remas-remas teman-teman. Kita campur sampai merata dengan ayamnya. Oh iya, maaf ya sebelumnya teman-teman. Di sini saya nggak memakai sarung tangan. Soalnya ini nanti juga buat makan sendiri. Tetapi ini sudah cuci tangan kok teman-teman sebelum membuat menu ini. Kita aduk rata semuanya sampai benar-benar merata ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita siapkan blender teman-teman. Bawang putih sudah kita bagi 2, kita campur dengan angka. Lalu kita tambahkan sedikit air ya teman-teman. Kira-kira teman-teman bisa mengira-ngira segitu ya. Lalu kita blender teman-teman. Kita blender sampai benar-benar halus dan tercampur teman-teman. Angkanya dan bawang putihnya beserta airnya juga. Nah, setelah itu angka yang sudah kita blender tadi kita campurkan ke dalam ayam yang sudah kita bumbui ya teman-teman. Lalu kita campur rata seperti ini. Nah teman-teman bisa lihat ya, sudah mulai merah ayamnya. Angka ini yang membuat ayam ini menjadi warna merah teman-teman. Nah setelah dibumbuin seperti ini, bisa kita diamkan dulu 10-15 menit teman-teman. 15 menit lebih juga boleh teman-teman, biar lebih meresap bumbunya. Oke teman-teman, sampai sini paham ya?
Nah, setelah sudah kita bumbuin dan sudah kita tunggu sekitar 15 menit, kita bisa siapkan teflon. Kita bisa beri minyak teman-teman, tapi jangan terlalu banyak minyaknya ya, karena hanya untuk memanggang saja ini teman-teman. Seharusnya sih bisa pakai oven juga, tetapi kalau teman-teman gak punya oven, ini jalan keluarnya bisa pakai teflon teman-teman. Lebih mudah juga, lebih praktis juga ya teman-teman ya. Jadi kalau yang di rumah bisa buat ini dengan alat seadanya juga teman-teman, gak harus pakai oven. Nah, setelah cukup panas, kita bisa masukkan ayamnya ke dalam teflon teman-teman. Apinya juga jangan terlalu panas ya teman-teman, supaya nggak langsung gosong ayamnya. Untuk apinya setelah ayam masuk, bisa kita kecilkan teman-teman. Paling kecil saja sih apinya, karena untuk masakan ini kan ayamnya sedikit tebal teman-teman. Jadi untuk matang yang maksimal, apinya harus kecil teman-teman. Jangan apinya kebesaran, nanti luarnya udah gosong, udah hitam, dalamnya masih mentah teman-teman. Oke teman-teman, sekarang ini ayamnya sambil kita cek dan kita bolak-balik ya. Dipastikan juga apinya jangan terlalu besar. Ini masak ini nggak boleh ditinggal-tinggal teman-teman, karena untuk suhu kompornya, suhu panasnya harus selalu kita cek teman-teman, takutnya nanti gosong. Nah, untuk tips berikutnya, saat kita memanggang ayamnya nggak perlu dipenyet-penyet ya teman-teman, atau dipencet-pencet. Itu nggak akan membuat ayamnya lebih cepat matang teman-teman, sama aja matangnya. Malah kalau dipenyet-penyet, itu akan membuat daging ayamnya itu rusak teman-teman, dan nutrisi-nutrisi di ayamnya itu hilang semua, dan dagingnya nggak jadi juicy lagi di dalamnya teman-teman. Jadi biarkan aja seperti ini, cukup dicek dan dibolak-balik ya teman-teman. Untuk ayam yang tebal seperti ini, suhu apinya kecil aja teman-teman, nggak usah besar-besar. Nah teman-teman, lihat udah mulai setengah matang ayamnya teman-teman. Sambil dicek terus ya, jangan sampai gosong. Itu hitam-hitam bukan gosong ya teman-teman, tetapi itu dari angkanya teman-teman. Nanti bisa dikerok hilang kok teman-teman itu. Nah, setelah setengah matang, dengan sisa bumbu yang tadi bisa kita olesin lagi teman-teman, supaya rasanya lebih meresap ya teman-teman ya. Lalu kita panggang kembali seperti ini ya. Nah, sekedar info aja sih teman-teman, untuk ayam char siu ini sangat cocok sekali sih teman-teman buat dimakan dengan mie ayam, berfungsi sebagai topping, dan juga bisa juga sebagai isian di nasi goreng atau mie goreng atau kue tiaw goreng teman-teman. Ini bisa juga berfungsi sebagai itu teman-teman. Mau dimakan pakai nasi putih kalau teman-teman mau juga bisa ini teman-teman. Sangat mudah kok bahan-bahannya ini. Ini kelihatannya sebentar lagi udah mulai mau matang teman-teman. Bisa kita cek ya teman-teman, apinya bisa kita besarkan sedikit untuk memberi warna pada ayamnya teman-teman. Tapi jangan terlalu besar ya, sampai kalau membesarkan apinya sambil dicek teman-teman apakah terlalu panas atau enggak. Kalau gosong nanti rusak teman-teman ayamnya. Nah, ini sudah matang teman-teman ayamnya. Bisa kita matikan kompornya teman-teman. Lalu bisa kita istirahatkan dulu ayamnya di piring teman-teman, supaya mendingin dulu ayamnya ya teman-teman ya.
Nah, ini sudah jadi teman-teman untuk ayamnya. Selanjutnya kita bisa mengiris ayamnya seperti ini teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah ayamnya sudah selesai diiris, bisa kita tata di piring seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat, warnanya bagus, dagingnya dalamnya juga matang sempurna teman-teman. Oke teman-teman, untuk menu kali ini sudah jadi. Sangat mudah kan untuk membuatnya, teman-teman bisa membuat di rumah juga. Untuk bahan dan resep yang lebih detail, teman-teman bisa lihat di deskripsi ya. Setelah menonton video ini, saya taruh semuanya di situ teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini, like, share, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.